I thought it was us. Sudah beralasan tahun saya bekerja di industri alas kaki demi memenuhi kebutuhan hidup. Saya mulai bekerja di pabrik sendal sebagai penjahit, lalu bekerja di pabrik bakso, kembali bekerja di pabrik sendal, dan kemudian saya bekerja sebagai pekerja rumahan untuk mengelem sendal. Karena kebutuhan ekonomi, sekarang saya buka warung tiap hari dan kadang menjadi buruh cuci juga. Saya masih mengambil pesanan pengeleman sendal untuk saya bagikan ke tetangga. Beban kerja yang sangat berat, saya harus mengalami kejadian pahit. Anak kedua saya yang masih berusia 1 tahun meninggal dunia karena kejang. Kehilangan anak tersebut membuat saya trauma. Saya sampai bilang, jika trauma saya belum hilang, jangan sampai saya diberikan anak lagi. Alhamdulillah, saya masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengandung lagi anak ketiga dan berhenti bekerja di pabrik sendal. Kerja di rumah sebagai pengelem sendal adalah pilihan berdasarkan permintaan anak pertama saya yang ingin membantu saya untuk bekerja di rumah. Demi memenuhi target borongan, saya bekerja dari subuh sampai jam 12 malam, bahkan sampai lupa makan. Tidak adanya jam kerja membuat saya harus mengalami kehilangan lagi karena keguguran anak keempat saya di usia kehamilan 2 bulan. Cara saya mengalihkan rasa sakit dan trauma karena kehilangan terus kerja. Jadi meskipun saya baru saja mengalami keguguran, ketika itu saya tetap bekerja mengelem sendal. Lagi, saya harus menerima kenyataan untuk kembali kehilangan anak saya yang kelima di usia yang baru 4 bulan. Dokter bilang anak saya meninggal karena ada plek di paru-parunya. Saya tidak bilang pada dokter bahwa di rumah saya ngelem sendal dan anak saya yang masih bayi terkena paparan lem, sehingga yang disalahkan oleh dokter adanya suami saya karena merokok. Pun semua orang bilang anak saya meninggal karena lem, saya tidak pernah berpikir demikian. Bagi saya, bekerja rumahan mengelem sendal adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika itu. Ketika saya mengalami keguguran dan kematian anak, bos gak pernah peduli. Saya tidak pernah mendapatkan izin cuti, bantuan atau apapun dari mereka. Teman-teman kerja dan tetangga-tetangga saya lah yang ketika itu berinisiatif untuk iuran kematian ketika anak saya meninggal. Jika saya tidak mengambil pesanan, maka saya juga tidak mendapatkan upah. Mereka hanya butuh tenaga saya saja. Saya berharap upah pekerja rumahan sendal bisa naik, karena jarang sekali kami mengalami kenaikan upah. Dulu sempat upah akan naik, tetapi harga lem juga naik. Jadi sama saja, pekerjaan rumahan kan beli lem dari bos. Para pekerja rumahan juga seringkali dimintakan uang ganti rugi untuk barang yang dikerjakan kurang rapi. Saya juga pernah kena denda 7 juta, sehingga saya mengalami potongan upah